Materi yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan Object Oriented Programming. Selain mendukung banyak bahasa pemrograman, berikut merupakan kelebihan dan juga kekurangan daripada Object Oriented Programming. Kelebihan Object Oriented Programming yang pertama adalah masalah maintenance program yang lebih mudah. Programmer bisa lebih mudah dalam membaca dan juga memahami skrip program yang ditulis dengan melihat dokumentasi program. Yang kedua, update program lebih mudah. Update fitur pada program menjadi salah satu hal yang wajar kita temui. Dengan program yang dibangun dengan konsep OOP, programmer bisa dengan mudah menambahkan fitur-fitur baru yang ada pada program dengan mudah. Jadi, programmer tidak perlu mempelajari skrip dari awal sampai akhir, seperti program yang dibuat dengan prosedural. Yang ketiga, proses development lebih cepat. OOP memiliki banyak support library object yang bisa digunakan kembali, sehingga proses development bisa berjalan lebih cepat. Yang keempat, cost lebih rendah. Proses development yang cepat tentu akan membuat cost menjadi lebih hemat. Yang terakhir, skrip program yang dibuat bisa lebih rapi dan lebih pendek. Skrip yang ada pun bisa digunakan berulang hanya dengan memanggil modul yang sudah ada. Nah, di samping banyaknya kelebihan yang dimiliki, ada beberapa kekurangan daripada Object Oriented Programming yang perlu kita ketahui. Berikut ada pembahasannya. Yang pertama, kompleks untuk dipelajari. Walaupun secara fungsi OOP ini bagus, tetapi bagi para programmer, OOP ini memerlukan waktu untuk bisa memahaminya. Program OOP memiliki beberapa konsep yang perlu diketahui seperti encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Tapi untuk yang ingin berkarir menjadi programmer, wajib hukumnya untuk memahami konsep daripada OOP ini. Yang kedua yaitu ukuran program OOP lebih besar. Ukuran program yang dihasilkan oleh OOP lebih besar dibandingkan program yang dikerjakan menggunakan PUP, pemrograman berbasis prosedur, atau dikenal dengan prosedural. Yang ketiga, runtime program OOP lebih lambat. Karena ukurannya yang lebih besar, program OOP memiliki runtime yang lebih lambat dibandingkan dengan program prosedural. Yang keempat, tidak semua masalah bisa diatasi dengan OOP. Jadi tidak semua program bisa dikerjakan dengan OOP. Ada beberapa program yang memang lebih cocok menggunakan program prosedural atau programming style lainnya. Memahami pemahaman mengenai metode pemrograman object orient ini, kembali membahas pengertian OOP. OOP adalah metode pemrograman yang berbasis objek, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pemrograman berbasis objek. Fungsi utama dari adanya OOP adalah mempermudah pengembangan program ke depannya. Program yang sudah jadi memerlukan fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika tidak menggunakan OOP, dokumentasi program akan sulit dipahami bahkan oleh pembuat program. OOP membungkus fungsi dan variabel dalam objek atau kelas sehingga bisa saling berinteraksi untuk membuat sebuah program. Mengenai pemahaman saya terhadap metode Object Oriented Programming ini, sebagian materi mengenai OOP saya sudah bisa memahami. Tapi begitu pula sebaliknya, ada beberapa hal yang masih belum saya pahami yang nantinya akan menjadi tugas untuk saya agar bisa lebih mendalami atau mempelajari kembali mengenai beberapa metode pemrograman Object Oriented Programming ini. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan OOP? Padahal kita bisa aja membuat program tanpa harus menggunakan OOP. Contohnya menggunakan pemrograman prosedural. Jadi sebenarnya bisa aja. Tapi nanti kalau program yang kita buat itu semakin besar dan kompleks, kode program akan sulit dipelihara atau di maintenance. Pada pemrograman prosedural, kita biasanya memecah program menjadi beberapa prosedur, lalu membuat variabel global dan lokal untuk menyimpan data. Semakin besar program, maka semakin banyak pula variabel dan prosedur yang harus kita buat. Lama-kelamaan, kode program akan sulit dimodifikasi karena sudah terlalu kompleks. Nah, jadi dengan menggunakan OOP ini, kita bisa meminimalisir bug program dan membuat script coding bisa tertata lebih rapi. Selain itu, OOP dipilih karena bisa memangkas waktu pembuatan program yang lebih cepat daripada menggunakan cara lama. Untuk urusan maintenance dan pengembangannya,
OP lebih mudah karena programnya akan tertata lebih rapi. Jadi disinilah kita harus menggunakan OOP. Sekian presentasi saya mengenai Object Oriented Programming atau OOP. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.